Saya harus jelasin ayam geprek itu ayam goreng tepung yang dikasih sambal gini. Harus dijelasin kok. Kalau sekarang semua orang udah tahu ayam geprek. Tapi 2016 orang belum tahu. Oh, benar-benar lu pelopor ayam geprek lo, Eko. Tapi satu fakta yang mungkin teman-teman perlu tahu, 60% bisnis F&B itu tutup di tahun pertama. 60%? 60%. Itu data dari mana? Saya Herneto Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage di episode terbaru kita. Dan seperti biasa teman-teman, kita mengundang satu narasumber yang pasti akan berbagi dengan kita kisah-kisah yang inspiratif. Tentunya bisa berguna untuk kita semua, kita bisa aplikasikan untuk pengembangan kita sehari-hari. Unfair Advantage setiap tayangkan setiap Rabu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan setiap episode baru yang kami tayangkan di setiap hari Rabunya. Bersama dengan kita hari ini kita punya Eko Siswanto. Halo Ko. Hai, halo Eko, apa kabar? Kabar baik. Oke. Eko semangat ya? Semangat dong. Oke, mantap ya, sehat ya. Oke, Eko, di episode kali ini kita mengundang Eko sebagai seorang pengusaha F&B. Ya, kita tahu bahwa F&B itu sekarang bisnis yang lagi Favorit semua orang kok. Favorit semua orang, betul. Sepertinya semua orang yang mencoba untuk bisnis akan masuk ke dunia F&B ya. Betul. Eko dari lulus kuliah dulu langsung F&B dulu ya? Enggak kok. Habis lulus kuliah sempet kerja kantoran. Karena dulu kuliahnya susah banget, kalau nggak pernah dipakai sayang kok. Oh, oke. Jadi waktu itu kuliah teknik sipil ya. Teknik sipil itu adalah kuliah kita di bidang konstruksi ya. Selesai kuliah sempet kerja di bidang konstruksi kok. Cuman nggak lama. Terus kemudian masuk ke F&B kenapa? Kenapa masuk ke F&B ya? Karena mungkin dulu kenapa milih untuk di teknik sipil, karena waktu lulus kuliah bingung. Awalnya mau kuliah ke Jerman kok. Cuman karena orang tua nggak ada duit, akhirnya nggak ngambil. Karena teknik kan bagus di sana. Dan kenapa pengen teknik sipil? Karena ngeliat teman-teman yang anak orang kaya itu bapaknya pemborong. Waktu itu cari tahu lah kuliah yang bisa jadi pemborong itu apa? Itu teknik sipil. Akhirnya ambillah teknik sipil. Developer ya, Nah, kontraktor. Yes. Nah waktu lulus kuliah cuma pengen punya cita-cita buka toko bangunan sendiri kok. Dan bangun rumah orang. Cita-citanya itu. Tapi lulus kuliah ternyata orang tua nggak punya duit. Nah mau nggak mau harus kerja kok. Gitu sih. Akhirnya kerja di konstruksi. Dan kenapa akhirnya di F&B? Waktu itu sebenarnya simple. Sempat satu kali pulang kerja ya. Kan kita tiap mingguan ada tuh dapat gaji mingguan tuh. Ngambil gaji mingguan. Secara nggak sengaja ngelihat tabel gaji karyawan kantoran. Nah waktu itu ngelihat gaji direktur utama di perusahaan saya kerja kok. Perusahaan? Saya kerja kontraktor ya. Nah beliau ini itu confidential kok bisa lihat. Nah nggak tahu orang finance-nya lagi bego atau gimana kok. Pas kan kita pokoknya tiap Jumat sore kita datang ke ruangan finance ambil gaji kita. Amplop. Sudah ada namanya. Kita ngambil masing-masing. Waktu itu nggak tahu dia lupa tutup, dia lagi pergi apa gimana, saya lihat. Nah di kantor itu direktur utama cuma ada satu. Waktu itu saya lihat gajinya 35 juta kok. Kerja 25 tahun. Emang tiap 5 tahun sekali dibeliin Fortuner baru. Cuman saya mikir ya dengan gaji 35, kayaknya saya kan kerja itu pengennya beberapa tahun kemudian saya bisa bangun cita-cita saya, yaitu membuka toko bangunan yang punya saya sendiri. Kalau saya mikir saya gaji 5 juta waktu itu, mau sampai kapan nih kekumpul? Dan saya lihat orang yang di depan saya kerjanya sudah sekian lama, gaji cuma 35 juta. Nah mau sampai Direktur kapan? lagi? Direktur. Cuma satu orang kok. Peluangnya kecil itu. Dan saya kayaknya nggak bisa sampai sana karena saya bukan orang pintar gitu loh. Jadi tadi Eko itu kerja itu untuk ngumpulin uang supaya bisa buka toko bangunan. Betul. Cita-citanya itu kok. Gaji 5 juta. Gaji 5 juta. Tapi ngelihat direkturnya gaji 35 nih ya. Iya, kerjanya 26 tahun loh. 26 tahun. 25 tahun. 25 tahun. Oke. Terus habis itu langsung kepikir kenapa bisa ke F&B? Oke, kemudian yang bikin akhirnya pindah juga waktu itu kan saya orang sipil nih. Nah, pengennya tetap jadi orang sipil, ngitung kekuatan bangunan lah, perencanaan bangunan lah. Waktu itu saya dipindahin untuk jadi supervisor di pabrik. Nah, perusahaan kita itu punya pabrik baja juga. Saya emang di trial 1 bulan di sana dan mereka melihat perform saya bagus. Nah, waktu melihat saya bagus, mereka pengen nempatin saya jadi orang industri. Nah, saya rasa ini nggak cocok deh. Saya pengen nanti buka usaha sendiri. Kalau industri kayaknya
nggak cocok kalau saya mau jadi pemborong suatu saat nanti. Akhirnya saat saya quit, walaupun sempat saya dikasih offering sampai 3 kali untuk bertahan. Akhirnya saya quit. Saya ingat banget waktu itu saya langsung nelpon ke kakak saya bilang, kok kayaknya saya udah mau keluar nih, saya butuh modal dong, saya mau buka F&B. Dan kenapa F&B kok? Karena itu bisnis paling gampang dibuka. Bisnis paling gampang dibuka. Banyak loh anak-anak kuliah begitu lulus mereka nggak tahu bisnis apa, bikin F&B. Yes, Ya? karena paling gampang kok. Kita yang penting punya kompor aja udah bisa jualan. Cuma taruh meja di depan rumah udah bisa jualan. Dan waktu itu saya mikir kenapa saya buka usaha ya. Saya mungkin boleh cerita. Nama usaha saya Ayam Geprek Mas Eko. Mas Eko. Yes. Nama brandnya itu. Yes, kenapa Ayam Geprek Mas Eko? Karena waktu itu saya Itu tahun berapa Eko? tahun 2016. 2016. Waktu itu masih muda ya. Itu umur berapa? 24 ya? 22 tahun. 22. Yes. Wow, 22 udah berpikir untuk bisnis itu something banget loh. Nah waktu itu saya telepon kakak saya minta modal 30 juta dari dia. Dan dia oke, saya kasih kasih modal 30 juta. Cuman waktu itu saya tinggal di Tanjung Duren, saya cari kontrakan yang murah nggak ada. Saya mau buka tenda pun nggak dapat space. Akhirnya saya dapat tempat itu, saya nyewa garasi orang itu 40 juta. Ya Nah, habis dong dikasih. Gak cukup kok. Iya, dikasih modal 30, nyewa garasi Gak 40. cukup. Akhirnya saya butuh partner. Saya gandeng adik sepupu saya biar saya punya partner supaya modal saya cukup. Oke. Nah, ayam geprek itu pada saat itu saya tuh sebenarnya di Jogja hampir tiap hari makan ayam geprek. Karena ayam geprek itu makanan mahasiswa Jogja, di mana nasinya ngambil sepuasnya kok. Oh, oke. Jadi kadang kita makan udah jam 2 sore, jam 2 siang, jam 3 sore baru makan. Jadi sekali makan udah cukup karena nasinya sepuasnya. Oke. Di Jakarta nyari nggak ketemu. Cari di Google waktu itu 2016 ya, ayam geprek Jogja itu nggak ada. Di sanalah saya melihat Dulu peluang. Jakarta belum ada ayam geprek. Belum ya? ada, yang ada cuma ayam gepuk. Apa beda ayam geprek sama ayam gepuk? Ayam gepuk yang ada di sini adalah itu ayam goreng kuning Heeh. yang dikasih sambal kacang mede. Oke. itu Sedangkan ayam geprek itu adalah ayam goreng, ayam fried chicken lah, ayam goreng tepung yang sambelnya diulek bareng dengan si ayam. Nah itu ayam geprek Jogja. Nah waktu itu belum ada, dan ayam gepuk waktu itu lagi booming sekali kok. Saya pikir ayam gepuk tuh di Jogja nggak ada, tapi dia bawa tagline ayam gepuk asli Jogja. Yang terkenal di Jogja itu ayam geprek. Kenapa nggak saya bawa ke Jakarta? Dan akhirnya 2016 saya bawa. Memang orang Jakarta belum tahu ayam geprek itu apa. Eko ini pelopor ayam geprek ya? Bisa sebenarnya di dibilang Jakarta kayak ya? gitu kok. Waktu itu udah ada ayam geprek yang viral itu. Yang pasti artis itu belum ada. Dia 2017 baru tit buka. gitu. Yes. Yang bentit. Yes, dia 2017 baru buka. Oh. Saya dari 2016, dan begitu dia buka pun saya beruntung sih. Saya terbantu banget sama dia. Begitu dia buka, nama saya langsung naik banget kok. Oh. Wah, di sana sih ya itu lumayan enak lah di titik itu. Oke. Nah, saya dengar kan Eko kan pertama buka itu kan langsung booming kan. Memang momentumnya pas ya mungkin ya. Tidak langsung booming sih kok. Saya merasakan mungkin di awal-awal itu sempet berat banget. Sempet kepikiran mau balik ke kantoran. Karena 3 bulan pertama nggak ada hasil. Ya, jadi sempet kayak minus dan nombok. Dan tahu kan modal saya kan mepet banget kok. Tahu nggak? Ya akhirnya gak bisa jajan lah. Even pernah di satu titik datang ke mall pengen beli celana 150.000 aja nggak kebeli gitu loh kok. Karena kita tahu uang kita nggak cukup gitu loh. Nah di awal 3 bulan tuh struggle banget kok. Saya bilang yang mulai naik tuh mungkin 6 bulan, setelah 6 bulan ya. Karena awal-awal ketika orang datang makan ayam geprek, mereka tanya nih, Mas, ayam geprek itu apa? Saya harus jelasin ayam geprek itu ayam goreng tepung yang dikasih sambal gini. Harus dijelasin kok. Kalau sekarang semua orang udah tahu ayam geprek. Tapi 2016 orang belum tahu. Oh, benar-benar lu pelopor ayam geprek lo Eko. Sampai mesti Untuk di jelasin. Jakarta ya. Iya. Nah, apa yang membuat lu masih tetap bertahan Eko dengan 6 bulan struggling? Kan anak umur 22 itu gua rasa punya banyak opsi loh ya mereka ya, punya banyak pilihan. Yes. Ya kan, terus masih harus struggling, terus apa yang membuat melandasi bisa berpikir bahwa oke, ini masa ini akan lewat nih? Karena mungkin udah terlanjur nyemplung kok. Karena kita namanya buka usaha, kita sewa tempat itu kan setahun. Oke. Pasti mau gak mau kita selesaikan setahun ini Kalau paling rugi, enggak. Kalau nggak enggak rugi ya.
Nah, mungkin banyak orang di luaran sana pengen banget buka bisnis F&B. Tapi satu fakta yang mungkin teman-teman perlu tahu, 60% bisnis F&B itu tutup di tahun pertama. 60%? 60%. Itu data dari mana? Data yang udah diambil riset, bahkan ini bukan di Indonesia loh, ini seluruh dunia. Teman-teman bisa cari, bahkan ada yang bilang 90% bisnis F&B tutup di tahun kedua. Oke. Se-struggle itu ya? Se-struggle itu kok, seberat itu untuk jalanin itu. Oke, ini terus terang mungkin jadi penemuan untuk teman-teman yang mau masuk di F&B ya, ya bahwa setaf itu ya, setangguh itu ya. Apa kira-kira membuat bisnis F&B itu setangguh itu? Kan oke, bikin ayam geprek orang rame dong, terus buka cabang dong. Terus apa yang membuat kemudian nggak berhasil survive dan kemudian gagal? Orang gagal sebenarnya kalau saya jelasin banyak kan pasti panjang sekali kok, tapi di F&B itu banyak ketika awal orang nggak bisa hitung kos, banyak yang kos yang harus kita tahu, kayak kita bilang COGS lah, HPP lah bahasa Indonesianya ya, kos tentang COGS, kos tentang rent costnya kita, terus manpower costnya kita, banyak orang nggak bisa hitung. Dulu saya awal-awal memulai bisnis F&B sama kok, saya hitung modal saya 50%, saya udah happy banget. Tahu nggak kau? Saya happy 50% banget. 50% jadi ayamnya ya? Jadi saya jual nasi paket ayam dulu pertama kali 15.000. Saya hitung total modal saya 7.500. Modal ayam dan nasinya? Yes, dan sambal dan lain-lain itu 7.500. Saya bilang, wow ini cuannya oke banget nih, udah 50%. Udah untung 100%. Saya mikir itu oke banget. Tapi setelah saya jalanin ternyata itu hitungannya nggak bagus. Kalau mau bagus ya hitungan mungkin di 35-40% HPP kita, nggak boleh lebih. Tapi yang brengseknya lagi ya di dunia F&B kok, ada yang namanya ATM kok. Amati, tiru, murahin kok. Oh. Jadi kita hitungnya udah murah banget, orang bisa hitung jauh lebih murah daripada kita. Kenapa mereka bisa lakukan itu di awal-awal? Karena di bisnis F&B banyak orang nggak tahu. Yang tadi saya bilang rent cost-nya mereka nggak hitung, ya. Manpower cost-nya mereka nggak hitung, mereka cuma hitung HPP. Ya HPP gue masih 10.000 nih, gue jual 15.000 masih untung 5.000. Padahal dia lupa memperhitungkan banyak faktor-faktor yang nggak tertuang di dalam makanannya itu sendiri. Ya. Kerja kerasnya dia nggak hitung, nggak masukin ke dalam sana. Itu yang bikin berat. Ya memang sekarang banyak orang jual makanan murah-murah ya. Kayaknya kalau orang udah jual makanan dan viral gitu, besok ketemu kompetitor bikin serupa murahin. Yes. Ya kan, akhirnya mati bareng-bareng, wah baru puas. Oke. Kita sama-sama mati. Tapi waktu itu kan sempat berkembang kan ya, sempat buka cabang sampai berapa waktu itu? Waktu itu sempat kita pernah punya 10 cabang kok. Punya 10 cabang? Ya. Dari tahun berapa tuh? 2017 ya? 16? 2016 sampai terakhir di 2024 ini. 2024. Ya. Jadi 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Jadi dari 1 jadi 10. Turun lagi. Jadi 1 dan jadi 0 sekarang. Dari 1 jadi 0. Oke. Apakah semua orang F&B seperti itu? Enggak. Tentunya saya nggak bilang F&B jelek. Ada orang yang tetap sukses dari F&B kok. Tapi yang mungkin satu fakta yang perlu kita tahu bahwa di F&B itu cycle-nya akan sangat cepat berubah. Maksudnya apa? Trennya akan sangat cepat berubah kok. Nah yang saya pelajari, tren itu hanya akan bertahun 3-4 tahun aja. Maksudnya tren apa nih? Tren dari makanan. Jadi makanan itu 3-4 tahun akan keluar lagi tren yang baru. Contoh kayak dulu saya ayam geprek, semua orang buka ayam geprek kok. Saya dulu buka di Jakarta, even di Jakarta nggak ada yang buka ayam geprek. 3 tahun saya buka, di satu jalan saya aja yang kira-kira cuma 1,5 kilo itu ada 10 ayam geprek. Macam-macam namanya. Macam-macam. Sekarang sisa 1 doang. Terakhir sisa 2, saya sama 1 itu. Sekarang sisa 1 doang, ada kompetitor saya udah tutup. Jadi kayak gitu, keluar lagi lah apa? Keluar lagi sei sapi, ya? Keluar lagi es krim-es-kriman. Ya, sei sapi sempet tuh ya. Semua buka sei sapi. Semua buka sei sapi. Sekarang tutup semua juga kok. Pernah ada zamannya juga martabak ya. Martabak, semua orang bikin martabak. Oh, kayak gitu cycle-nya. Dan cycle-nya rata-rata 3-4 tahun. Di sana saya mulai belajar bahwa saya pengen kerjain sesuatu bisnis yang saya itu nggak harus mulai dari nol lagi kok. Tapi apakah memang orang-orang yang di bisnis F&B ini setelah cycle-nya berubah, mereka kemudian adaptasi lagi, mereka tutup ganti model lagi begitu? Memang ada beberapa orang yang mainnya di ranah sana. Dia udah siap 3-4 tahun lagi, bongkar lagi, bikin baru lagi. Tren apa yang ikut masuk ke tren itu dulu lagi. Zamannya ramen ya, semua bikin ramen di mana-mana ya. Artis-artis buka ramen. Iya.
Lagi musim dessert, semua buka dessert, buka Iya. toko kue, buka apapun. Iya, zaman dessert ya, dessert Taiwan, Ya. dessert mana ya, yang boba-boba Boba. ya. Iya, zaman boba kan baru lewat ya. Yes kok. Oh, oke, I see. Ya, ternyata ada tren ya di ini ya. Apa yang membuat banyak orang kemudian gampang ya masuk ke dunia F&B ya? Yang tadi saya bilang ya, kalau F&B itu even kayak saya modal kecil banget. Nah, orang banyak berpikir saya banyak ya, ketika saya dulu sempat di peak, orang lihat saya, wow, Eko dengan usia mudanya udah berada di posisi Iya, ini, enak 22 banget tahun, loh orang 24 ngeliat loh. tahun, punya 10 cabang. Iya, orang lihat, wow, Eko sih udah enak sih. Dan jujur waktu itu saya berada di zona nyamannya saya. Saya cuma dulu tiap pagi saya bangun pagi, ngecek karyawan udah pada bangun belum, udah mulai kerja belum. Habis itu saya tinggal di ruko. Saya naik ke atas, saya santai sampai malam jam 10 saya turun, saya ngitung uang. Yang saya lakukan itu terus. Nah, orang banyak melihat kesuksesan itu aja kok. Tapi orang nggak melihat perjalanan kita. Banyak orang di sini tuh pengen sukses, tapi mereka cuma lihat good side-nya aja, bad side-nya mereka nggak lihat. Bahwa ketika saya mulai ayam geprek kok, 6 bulan pertama, kalau Koko tahu ya, saya mulai ayam geprek, di 6 bulan pertama saya turun berat badan banyak banget. Nah, mungkin Koko mau tebak nggak berapa? 6 bulan turun berat badan yang 10 ideal kilo? berapa? Saya turun 25 kilo kok. Wow, Di 6 bulan pertama saya buka ayam geprek. karena capek. Capek banget. Semua kerjain sendiri. Yes, karena saya waktu itu belum ada karyawan ya. Bahkan yang bantuin saya adik sepupu saya yang Membuat sistem baru kan? buat sistem Bikin baru. sistem baru, ya kan? Mencari ini nanti mesti gimana flow-nya nih kan? Ya. Oke. Jadi waktu itu sampai mamah yang bantuin. Jadi sama di dunia F&B ya, orang semua bisa buka. Kemudian banyak orang nggak sadar ya bahwa F&B kita running sendiri sama di runningin orang lain beda kok. Banyak kan teman-teman kita yang kantoran semua pengen buka ayam geprek atau F&B apapun ditinggal kok. Padahal di F&B kalau kita jalanin sendiri sama dipegang orang lain itu beda kok. Kenapa Contoh, bedanya? saya dulu pas Kan resep sama. Ya, contoh 6 bulan 6 bulan pertama saya pegang sendiri kok. Jam 9, jangan jam 9 di jam setengah 11 aja saya lagi beres-beres. Ada orang datang, saya ambil lagi nggak kok mereka pesan? Ambil dong, Uang ada masuk. profit, masa kita nggak mau ya kan? Iya, iya. Yang tadinya minyaknya udah kita kuras, kita tuangin lagi, kita goreng lagi, nunggu mereka selesai. Saya biasa nunggu sampai jam 1, pulang sampai kontrakan jam 2 kan. Jam 5 harus bangun lagi ke pasar lagi. Itu yang bikin saya turun 25 kilo kok. Oke. Nah, setelah saya beberapa bulan, udah setahun kan karyawan udah banyak kan. Udah banyak karyawan, saya kasih ke mereka semua. Kadang jam 9.50 ada yang datang, mereka udah nggak mau goreng ayam lagi. Mereka bilang udah tutup. Kalau kebetulan jam segitu ada saya aja, saya pasti suruh goreng lagi. Kalau nggak ada saya, mereka bilang udah habis kok. Jadi kalau kita serahin ke orang kayak gitu. Jadi servisnya kita, walaupun makanan kita enak, kalau servisnya gak good, ya orang nggak akan balik juga. Oke. Banyak hal yang Jadi kita nggak perlu segampang itu ya pelajarin. dunia F&B ya kan, banyak orang mau invest ke franchise apa, not as simple as that Iya. ya. Nggak sesimpel itu ya. Tapi sempat nikmati uang dong dulu, Eko sempat nikmati duitnya dong kan. sempet banget kok. Kan buka cabang nikmati banyak dong, punya aset banyak dong, punya uang simpanan banyak dong. Jawabannya enggak kok. Kenapa enggak? Dan di tahun ini baru saya hitung ya kok. Kenapa akhirnya enggak? Saya dulu pernah ngerasain maksudnya income sampai 3 digit, bersih 3 digit sebulan gitu ya. Seratusan juta. Yes, saya pernah ada di titik itu. Tapi ketika Covid kemarin saya bener-bener gak ada uang kok. Enggak, kan punya 10 cabang. Satu cabang katakanlah untung berapa sebulan belasan juta. Ya. 10 cabang ya 100 juta. Oke. Ada dong 100 juta sebulan dikumpulin setahun 1 M ada dong. Oke. Jadi rumah, jadi apa kan? Bisa jadi aset banyak kan? Yang jadi aset yang saya beli sih cuma apartemen satu kok, Oke. sama mobil satu. Oke. Itu doang, gak ada lagi. Sisanya uangnya kemana? Nah, sisanya saya bingung, saya kenapa nggak ada sisa uang ya. Nah, mungkin salah satunya yang sisi kurang bagusnya saya ketika nyemplung di F&B, saya nggak ada mentor yang tepat kok. Oke. Jadi pada saat itu saya berpikir saya nggak mau jualan franchise. Karena kalau jualan franchise dan franchise-nya nggak jalan, saya nggak enak sama orang yang sudah percaya sama saya. Padahal di Beban dunia moral. di beban moral. Tapi di dunia franchise memang itu yang terjadi. Tapi saya nggak mau ngambil hal itu. Yang saya lakukan apa? Setiap di ATM saya ada uang 300-400 juta, saya pasti cari ruko, saya pasti buka cabang. Oke. Nah, dulu saya berpikir kalau di cabang ini saya bisa untung 30-40 juta. Saya buka cabang kedua akan menghasilkan yang sama, betul kok? Saya ada 10 cabang, saya akan mendapatkan 300-400 juta. Oh. Tapi ternyata saya punya satu cabang di Tanjung Duren dan punya 10 cabang, itu income per bulan yang saya dapatkan sama kok. Oh. Tapi stresnya beda nggak? Beda. Beda banget.
Oh, jadi uangnya habis untuk ekspansi. Habis buat Habis ekspansi. ekspansi nggak untung malah rugi. Malah rugi. Jadi rugi di setup ya. Yes, di setup. Mungkin miliaran itu ya. Kalau setup satu toko ratusan juta, 10 toko itu mungkin miliaran. Jadi di hampir 8 tahun nih saya menjalankan bisnis F&B, saya hitung-hitung uangnya habis kemana sih? Kok cuma kebeli apartemen sama rumah gitu. Sama rumah nggak kebeli, sama mobil doang. Which is itu mobil pun mobil cuma 100 juta gitu loh kok. Saya hitung-hitung lagi ternyata di hampir 8 tahun nih untuk bayar sewa aja itu hampir sekitar 4M kok. Wow. Jadi yang kaya bukan saya kok. Pemilik ruko. Tapi pemilik ruko. Orang-orang yang saya sewa, saya Dia bayar udah tiap untung tahun. duluan. Dia untung duluan. Kita belum untung. Dia udah untung. Jual ayam untung untuk bayar dia dulu. Betul. Oke. Nah itu yang terjadi. Saya sampai bingung kok nggak ada uang ya. Padahal kerja udah mati-matian gitu loh. Ternyata habis ke situ semua. Oh, 4M habis buat ini ya, sewa aja ya. Mungkin ini kan jadi insight buat orang-orang yang baru masuk ke F&B ya. Kadang-kadang kan orang hanya ngelihat sisi Baiknya advantage, aja. Yes. sisi advantage, tapi di belakang layar, behind the scene, ya Orang nggak tahu. banyak unfairnya orang nggak tahu. Oke, kemudian kan Eko kan setelah ya 8 tahun itu cukup panjang loh ya untuk menjalankan bisnis, merintis dari bawah dan kemudian punya pengalaman yang cukup. Terus apa yang membuat berani untuk banting setir? Jujur saya sempat berada di titik terendah saya waktu itu ya. Kenapa bisa di titik terendah? Karena menurut saya yang susah itu bukan ketika kita mulai dari nol kok. Tapi ketika saya mulai dari nol, saya bukan dari keluarga yang berada ya. Maksudnya keluarga saya biasa banget. Dari nol saya pernah merasa saya di puncak. Kenapa di puncak? Karena saya lihat direktur saya gaji 35, saya bahkan bisa 3 kali lipat dia. Saya udah merasa saya di puncak. Tiba-tiba aja saya di boom, jatuh ke nol, bahkan minus ketika COVID kok. Wah itu sih saya benar-benar down sih. Saya pernah di satu titik, udahlah kayaknya saya nggak mau kerjain apa-apa lagi lah. Kalau ayam geprek bisa rame lagi, syukur. Nggak ya udah jalanin aja. Saya sampai di titik desperate kayak gitu kok. Apa yang membuat kemudian berani bangkit dan oke, nggak bisa begini terus nih? Yang bikin gak bisa begini terus karena saya tahu saya bukan anak siapa-siapa kok. Mungkin itu privilege ya. Saya banyak melihat teman-teman, kadang di titik itu saya lihat teman-teman saya yang anak orang kaya, mereka nggak kerja tapi hidupnya tetap enak aja. Tetap bisa keluar negeri ya, tetap bisa makan tidur enak. Padahal nggak ada kerja loh. Buka toko pun tokonya nggak rame saya tahu. Tapi hidupnya bisa tetap enak. Saya melihat anjir enak ya punya privilege kayak gitu loh. Sedangkan saya ketika saya di boom, saya minus, saya harus sadar diri lah kok. Kita jadi orang harus sadar diri. Kita bukan siapa-siapa. Kalau saya tidak menolong diri saya, maka tidak akan ada orang lain yang bisa menolong saya. Jadi semua itu tergantung kita ya. Ya. Jadi tahap sadar diri ya. Bahwa kalau kita memang nggak punya privilege ya kita nggak bisa lama-lama down begini. Tapi butuh waktu yang cukup lama sih kok. Oh jadi sempat tiarap lama ya. Sempat tiarap. Oke, nggak ngapa-ngapain ya. Karena yang paling susah itu ketika kita udah merasa jaya, kita jatuh ke bawah tuh kayak bangkit nggak gampang loh. Malu kan, kita Iya. Malu. Dulu udah kelihatan orang udah oke banget, tiba-tiba kita kayak jadi nobody lagi tuh kayaknya berat banget gitu loh untuk ngasih muka kita ke orang lain. Orang bilang kalau jatuh bangkit lagi tuh jauh lebih susah daripada pertama kali jalan ya. Betul kok. Ya, apalagi udah naik sampai atas ya. Iya, itu saya rasain banget sih. Oke, kan Eko dulu di sipil, kemudian kerja dan kemudian merintis F&B dari nol dan sampai sukses. Terus kemudian masuk ke industri baru, sekarang di industri insurance ya, di insurance. Itu bidang yang benar-benar berbeda gitu dan mulai untuk belajar lagi dari nol, beradaptasi lagi dari nol. Itu pasti butuh satu mimpi yang kuat, satu dorongan yang sangat kuat loh untuk bisa seperti itu. Apa yang melandasi itu kemudian bisa balik dan mau untuk move on? Oke, saya banyak melakukan banyak hal ya mungkin ya, beberapa hal lah kok. Waktu kuliah saya pernah kerja part time jadi guide turis-turis dari luar negeri ya. Saya bawa papan, saya jemput mereka. Habis itu saya pernah jadi guide diving ya. Jadi guide diving, saya hobinya diving. Habis itu baru saya ke kerja, baru maksud di dunia konstruksi, akhirnya di F&B dan sekarang di dunia insurance. Tapi kalau ditanya kenapa di dunia insurance, karena saya pikir dulu saya pengen kerja sesuai apa yang saya suka. Saya dulu pengen kerjanya di bidang diving kok. Diving, saya menyelam hobi. ya? Iya menyelam, scuba diving saya hobi sekali. Saya udah 4 kali ambil license di sana. Diver profesional. Iya, saya udah jadi dive pro lah dan saya udah cukup
cukup jam terbang di sana. Tapi saya pikir bahwa kalau diving itu saya cuma happy aja. Nah, saya tahu bahwa fase hidup tuh dari anak-anak yang happy terus kita akan masuk ke fase dewasa di mana kita memikul yang namanya tanggung jawab kok. Jadi kalau ada orang kadang udah tua pengen hidupnya masih happy aja, aku sering bilang sih ya, kalau mau happy balik ke anak kecil aja, jangan jadi dewasa. Karena ketika kita dewasa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk diri kita sendiri, tanggung jawab untuk istri kita, untuk anak kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita kok. Wow. Jadi kalau mau happy ya balik jadi anak kecil, jangan jadi orang dewasa. Karena namanya orang dewasa itu memikul yang namanya tanggung jawab. Nah, di titik itulah saya udah mulai mikir bahwa saya harus change kok. Kalau saya stay di F&B saya kemarin ya, saya cuma hanya bisa melewati hari-hari biasa saya aja. Cukup makan. Tapi saya nggak bisa lebih, nggak bisa bawa anak liburan. Nggak bisa sekolahin anak di sekolah yang dia mau kok. Saya pernah merasakan saya pengen kuliah ke Jerman kok, tapi orang tua saya nggak mampu bayarin saya. Saya nggak mau dong anak saya kayak gitu. Dan ketika saya terjun ke dunia asuransi ya, banyak orang memikir mungkin ini adalah, mungkin Eko udah terpaksa, nah ini jalan terakhir. Tapi kalau boleh jujur kok, ketika saya mau jalanin ini, saya tuh punya 4 pilihan. Waktu itu saya kan Setelah F&B? Setelah F&B, habis COVID kan down banget kan. Terus habis itu sempat naik dikit, habis itu turun lagi, habis itu udah slow banget. Saya di satu titik waktu saya down, saya bilang sama istri saya ya, waktu itu mungkin yang mendorong saya karena saya punya anak, punya istri. Saya bilang sama istri saya, kita bisa buat makan, tapi hidup kita akan kayak gini terus, saya bilang. Nah, kita udah harus bangkit nih, saya bilang. Nah, waktu itu saya punya 4 pilihan. Pilihan pertama adalah saya sama istri kembali balik kerja kantoran kok. Oke. Tapi kalau kerja kantoran, saya mikir gaji kita paling dikasih 7 juta, 8 juta, berdua 15 juta. Mau gak mau kita sewa suster. Suster 3-4 juta, gak cukup. Oke. Habis itu pengen lagi bangun bisnis F&B lagi kok. Yang kedua F&B model lain. Karena saya pikir ini bisa lagi nih, kayak ayam geprek dulu. Nah, tapi saya udah coba, saya bangun 3 brand yang lain lagi. Setelah jadi waktu ayam geprek Mas Eko jalan, ada sempat bangun bisnis lain? Sempat. F&B lain? Yes. Apa aja tuh? Saya sempat bangun fried chicken. Fried chicken? Fried chicken. Iya, fried chicken. Oke. Itu unik loh. Itu apa itu? Ayam apa itu? Ayam fried chicken sih itu. Oh, namanya yang saya fried modif chicken. Ya. Pakai saus keju, saus barbecue dan lain-lain gitu. Oke. Habis itu pada saat saya buka itu saya semangat sekali kok. Jadi orang yang bangun di dunia F&B kok, yang saya bilang 60% tutup di awal, padahal semua orang yang mengawal ini tuh mereka tahu gue punya ide yang sangat cemerlang. Gue punya sesuatu yang akan menggebrak pasar. Semua orang punya itu, tapi faktanya adalah 60% tutup di tahun pertama. Dan saya mengalami itu, fried chicken saya tutup. Kenapa tutup? Penerimaan market kah? Tidak enak kah? Karena ternyata semua itu cuma skenario saya untuk sukses. Di market semua posibilitas itu ada. Semua kemungkinan itu ada kok. Kemungkinan kita rugi itu ada banget. Ini tanpa mengecilkan yang mau F&B loh. Betul. Jadi kita saya pernah sukses. Iya. Tapi saya pengen cerita juga, ada juga brand lain yang nggak sukses. Oke. Habis itu saya bangun nasi langgiku di Jogja. Nasi langgi. Nasi langgiku namanya ya, sampai sekarang masih ada di Jogja. Nasi langgi oke loh. Oke. Enak loh. Terus Oke. maju itu. Oke lah, bertahan lah kok. Oke. Tapi nggak bisa ekspansi gimana. Kita cabangnya sampai sekarang hampir 3 tahun nih baru 1 cabang. Kemudian Profit enggak? Profit lah. Oke. Oke. Cuman dibantu sama partner saya. Saya beruntung punya partner yang oke Oh. di sana. Kemudian kita buka nasi langgi keraton di Jakarta kok. Kita langsung buka 3 cabang di titik-titik terbaik Jakarta. Tanjung Duren, Kuningan, dan Kelapa Gading. Dan 3 titik ini. bagus. Dan hasilnya 4 bulan kita bangkrut. Oke. Wah, itu rugi juga lo ya. Rugi banget kok. Rugi banyak ya. Jadi ya F&B seperti itulah kok. Oke. Wow, jadi punya ayam geprek 10 cabang, terus punya 3 merek lain lagi dengan cabang yang masing-masing ada 3. Ada ini banyak dan semuanya Not works. not works ya. Padahal udah semua effort ya dilakukan. Ya, padahal memulai yang 3 baru ini dengan pengalaman ya. 8 tahun. Yes, dengan apa yang udah kita tahu Itu kok. gimana yang baru-baru mulai? Betul. Bahkan saya sampai beli buku, ada buku yang menjelaskan kan 50 fakta yang bikin bisnis F&B bangkrut kok.
Saya sampai beli itu, saya baca terus tetap aja saya bangkrut. Oke. Even yang bikin buku itu bangun bisnis dia bangkrut juga kok. Oke. Jadi staff itu kita harus tough banget di bisnis F&B. Oke. Jadi orang-orang yang ini tunggu waktu ya, ada cycle-nya ya. Ada cycle-nya kok. Dan mereka harus siap menerima kalau suatu Yes. hari mereknya udah nggak laku lagi, ada yang lebih keren lagi, Ya. yang lebih murah. Hanya legend yang akan bertahan. Dan itu Oh. pun cuma 2%. Yang akan bertahan 10 tahun itu cuma 2% Di F&B ya. di F&B. Itu Wow. itulah legend. Oke, Eko setelah fail di F&B ya kan dengan berbagai macam merek, terus mengumpulkan keberanian untuk masuk ke industri baru. Itu something banget loh. Itu jujur sulit banget kok. Hmm. Karena yang saya pikir ya, ketika saya mau masuk ke dunia asuransi ya, asuransi banyak orang bilang ini pilihan terjelek saya. Tapi buat saya ini pilihan terbaik saya di antara 4 pilihan yang bisa saya pilih waktu itu. Apa Antara bisnis F&B lagi, ikut orang kerja ke luar negeri, atau menjalankan bisnis asuransi. Oh, jadi setelah ayam geprek dan nasi langgi segala macam itu hancur, lagi di persimpangan nih, Yes. bingung nih mau kemana Ya. nih. Terus punya 4 pilihan. punya 4 pilihan. Dan saya merasa ini adalah pilihan terbaik yang bisa saya Yang pertama balik pilih. kerja. Yang pertama balik kerja. Yang kedua buka F&B lagi. Yang ketiga kerja ke luar negeri ke Amerika. Yang keempat Kan udah married waktu itu, udah menikah yes, kan? udah menikah, udah punya anak, Jadi, merantau ke Amerika. merantau ke Amerika. Sendirian. Satu paket keluarga. Kerja di sana. Kerja ya di sana pasti kerja kasar. Waktu itu kenapa saya akhirnya nggak mau ke luar negeri untuk kerja, karena saya kasihan istri saya. Saya udah bilang, Beb, kalau kita ke luar negeri kita akan kerja seumur hidup kita. Kamu Iya. siap nggak? Dia bilang siap. Kamu berangkat, aku berangkat. Wow. Cuman saya yang kasihan sama dia kok. Kebayang nggak sih kita nikahin anak orang, kita bawa anak orang untuk susah. Dan saya waktu itu wow, kok saya kurang ajar banget. Saya nggak bertanggung jawab banget sama istri saya. Akhirnya saya memilih dunia asuransi, which is itu berat banget karena buat saya seminus-minusnya ayam geprek, sejelek-jeleknya bisnis F&B itu jauh lebih keren daripada saya datang ke orang saya bilang saya agen asuransi. Wow, Persepsi seperti itu dulu yes, itu ya. itu yang saya- Makanya saya- last choice ya. Pilihan terakhir yang keempat. Orang mengira ini last choice, padahal ini adalah choice terbaik yang bisa saya pilih. Kenapa kok? Karena begitu saya Setelah masuk baru Setelah tahu masuk kan baru ini saya choice tahu. terbaik, Yes. pilihan terbaik. Awalnya saya cuma mau, karena saya nggak ada duit, saya mau beli asuransi buat anak saya. Nah, anak saya di umur dia 5 hari dia udah harus operasi besar kok, dan dia baru bisa beli asuransi ketika dia 1 tahun, dia kena pending. Nah, saya mau beli waktu itu karena saya mau beli dapat harga murah. Saya udah tahu kalau mau murah jadi agen asuransi biar saya bisa dapat lebih murah. Waktu itu saya bilang ya udah saya mau jadi agen asuransi. Awalnya bukan untuk mau bisnisnya, Bukan. tapi memang hanya untuk sekedar beli buat anak. Yes, jujur saya udah 13 orang agen asuransi dari 6 perusahaan berbeda yang datang menjelaskan bisnis asuransi kepada saya, yo. Tapi saya tidak pernah mau datang, tidak pernah mau menjalankan bisnis tersebut. Tapi mungkin pada Karena saat dulu kan memang FNB-nya lagi bagus. yes, mungkin momennya belum pas. Nah, saat ini momennya pas banget. Ketika saya dijelaskan di bisnis ini, saya baru karena saya udah punya pengalaman ya, saya nggak mau menjalankan sebuah bisnis yang 4 tahun lagi saya harus ganti lagi. Saya harus memilih bisnis pekerjaan yang bisa saya kerjakan sampai akhir hidup saya kok. Apa yang membuat lu yakin Eko bahwa ini adalah bisnis yang bisa lu kerjakan sampai akhir hidup lu? Oke, awalnya saya masuk saya nggak percaya kok, karena saya awalnya ngelihat leader saya bilang ya ke teman saya yang jadi leader saya, jadi partner saya bilang, kok lu tinggal di Jakarta punya anak cowok 2, gua kasihan lo lihat lu kerja asuransi lo. Lu kerja asuransi emang lu 1-2 tahun temen lu nggak habis. Terus anak istri lu mau makan apa? Saya sempat di titik itu kok. Tapi setelah saya menjalani, dia jelasin baru saya mulai memahami bahwa bisnis asuransi adalah bisnis yang akan bertahan seumur hidup, saya bilang. Kenapa? Ada 3 hal yang akan bikin bisnis asuransi tetap jalan. Nah, saya menemukan bahwa selama ada kehidupan baru, selama ada bayi baru yang lahir, pasti akan ada polis asuransi baru. Oke kok. Yang kedua, selama ada peningkatan ekonomi, peningkatan kehidupan orang lain, pasti mereka akan membeli asuransi lagi. Dan yang ketiga, ya, ketika saya menjalani ini, ternyata asuransi itu pinter, sama kayak handphone. Tiap tahun keluar produk baru kok. Dan ketika produk baru itu datang, orang akan membeli lagi. Ketika kita jelasin konsep ke orang, kadang orang tuh udah cocok sama konsep kita, tapi nggak cocok sama produk kita.
Mungkin produk ini mereka nggak beli, tapi produk yang 3 bulan lagi keluar, tahun depan keluar, mereka akan cocok dan mereka akan beli. So bisnis ini adalah bisnis yang akan bertahan seumur hidup, itu yang saya cari. Dan yang nomor satu ya jujur karena uangnya kok. Waktu itu saya dijelaskin 4 tahun 100 juta sebulan. Which is kalau saya kerja kantoran kok, mau sampai kapanpun kayaknya saya nggak dapat. Tapi ayam geprek bisa tuh. Bisa, tapi habis itu kan turun lagi kok. Karena pakai modal. Iya, karena pakai modal. Dan Sini di nggak ada sini modal. nggak ada modal. Jujur waktu itu modal saya udah habis. Saya udah coba ya kan 3 brand lain itu lagi dan semua modal saya sudah habis. Saya nggak ada modal untuk nyoba. Waktu itu sempat saya pengen buka pecel lele sih, karena modalnya kecil sekali kan. Mungkin 5 juta udah bisa buka. Saya waktu itu mikir gimana buka semurah mungkin. Karena barang-barang kompor dan lain-lain kan saya udah punya semua. Kenapa nggak jadi? Merek yang kelima berarti ya? Mm-mm. Hah? Pecel leleku. Yeah. Karena waktu itu mungkin saya udah merasa saya punya tanggung jawab ya. Saya nggak bisa memilih sesuatu yang nggak pasti. Anak saya udah mulai lahir, dia mulai butuh popok setiap hari. Saya butuh sesuatu yang lebih pasti gitu loh. Saya kasih kesempatan, jujur waktu itu saya cuma bilang sama istri saya, kita coba 3 bulan aja. Selesai 3 bulan udah deh, kita nggak usah kerja lagi, nggak apa-apa, kita cari yang lain. Tapi paling nggak coba. Paling nggak coba, betul kok. Kalau nggak coba kita nggak akan tahu. Oke, dari kemudian setelah masuk ke insurance, apa yang lu pelajari Eko? Dari hal baru apa yang lu pelajari? Hal baru yang saya pelajarin adalah saya menilai bahwa seseorang itu sangat wajar untuk gagal kok. Kayak saya ayam geprek saya yang pernah saya merasa jaya banget gitu ya. Saya harus turun banget ayam gepreknya dan harus berantakan, harus bangkrut, tapi saya harus tahu, oh boleh saya kalah di sini. Oh boleh ayam geprek ini ada umurnya. Tapi selama saya tidak menyerah dengan kehidupan ini, saya tetap bisa bangkit dan saya akan buktikan saya bisa bangkit dan saya bisa sukses di tempat yang lain kok. Yang orang awalnya memandang saya kerja asuransi itu gara-gara saya udah nggak ada pilihan lain, saya mau buktikan bahwa ini pilihan terbaik. Karena kita jalanin bisnis, kita harus tahu bisnis ini adalah sesuatu yang saya pengen jalanin seumur hidup saya. Saya pengen bisnis adalah yang mempunyai percepatan income yang saya mau kok. Saya pengen punya income 3 digit dalam waktu yang cepat. Kenapa? Anak saya sekarang 3 tahun. Saya udah bilang sama istri saya bilang sama anak saya. Mungkin ketika dia kecil sekarang kan saya mungkin lagi sibuknya ya sekarang ya. Karena saya baru April ini 2 tahun saya di bisnis ini, saya lagi sibuk banyak keluar, saya nggak nemenin anak saya. Tapi mumpung dia bayi banyak belum tahu hal, saya tinggalin dia nggak apa-apa. Tapi satu hal yang saya janji sama anak saya bilang, ketika kamu mulai sekolah nak, papa yang akan antar dan jemput kamu sekolah. Saya bilang kayak gitu, saya akan ada waktu untuk itu. Setiap kamu ada event apapun di sekolah, kamu terima rapot, kamu ikut kejuaraan apa, ada pertunjukan apa, papa akan duduk paling depan yang support kamu. Dan itu kalau saya kerja kantoran saya nggak bisa punya waktu kayak gitu kok. Kalau saya memulai bisnis yang harus saya running sendiri, saya nggak akan punya waktu untuk yang kayak gitu. Jadi saya mau membayar hal-hal itu kok. Banyak orang ngelihat kita sukses itu pengen sukses. Saya lihat teman saya kerja kantoran ya kok ya. Kerja kantoran pagi sampai sore sampai malam, bahkan harus lembur, bahkan harus dikirim keluar kota seminggu 1 bulan. Semuanya sering ngomong sama saya, kok ada nggak sih bisnis yang lain gitu loh. Saya jelasin apa yang saya jalanin sekarang, apa keuntungan yang saya punya sekarang. Tapi banyak orang nggak mau membayar harganya. Kira-kira kenapa Eko? Mereka tahu tentang problem yang mereka miliki, tantangan yang mereka miliki di pekerjaan dan bisnis mereka sekarang, tapi mereka takut untuk berubah ataupun mencoba. Kenapa? Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut saya mereka itu takut untuk mencoba kok. Nah yang saya lihat banyak orang itu sebelum mereka mempelajari sesuatu, mereka udah menutup diri. Nah waktu itu saya kan sama, mungkin pikiran sama kayak saya, kerja asuransi kasihan nih 2 tahun lagi udah nggak ada yang bisa ditemuin, nggak bisa jual apa-apa lagi, udah selesai gitu loh. Banyak orang skeptis kayak gitu. Nah udah skeptis nggak mau belajar. Saya berterima kasih sama diri saya, walaupun skeptis waktu itu saya belajar. Saya coba dulu deh cemplung. Banyak orang kan cuma lihat, aduh asuransi dari dulu langsung nyerah. Orang udah kerja asuransi, lu udah telat gitu loh. Saya mikir juga satu keluarga saya udah punya polis asuransi. Keluarga saya, om tante saya, kakak saya itu udah jadi agen asuransi. Masih bisa saya jalanin nggak gitu loh. Saya masih berpikir dengan hal-hal kayak gitu. Tapi lu memberi kesempatan pada diri lu untuk coba. Ketika saya jalanin, ternyata yang dulu pernah diceritain bahwa market asuransi masih sangat besar, itu bener loh. Saya jalanin ternyata bener loh, masih banyak orang yang akan beli asuransi lagi. Nah yang bikin banyak adalah orang tahu bahwa saya bilang untuk naik level itu ada harga yang harus kalian bayar.
banyak orang nggak berani membayar harga itu kok. Saya bilang, kamu kalau pengen membuka bisnis ya ada harga yang harus dibayar. Mungkin waktumu kayak saya waktu sama anak saya yang lagi bayi sekarang agak hilang ya kan. Cuman untuk kedepannya itu akan nikmat. Jadi saya Tapi semua orang yang bangun bisnis memang harga yang harus mereka bayar Betul. ada. Waktu dulu Eko juga sama kan. Betul. 6 bulan sampai turun berat badan ya kan, karena kita belajar hal baru Iya. kan ya. Iya kan? Tapi banyak orang nggak mau membayar hal itu kok. Padahal dia kalau bisa bayar hal itu dia nikmati seumur Yes. hidupnya nanti. Ya, yang kita tahu kan sesuatu yang nyaman saat ini pasti tidak akan nyaman untuk jangka panjang. Betul. Tapi sesuatu yang tidak nyaman saat ini itu akan nyaman buat kita jangka panjang kok. Indah sekali. Eko sebagai penutup ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi struggling, mungkin sekarang ini mereka lagi di bisnis mereka dan mereka berpikir ini quit apa enggak ya, ini gua tutup apa enggak ya, sedangkan bleeding nombok dan mulai nggak sehat, tapi masih ragu untuk mutusin, masih ragu untuk mau banting setir dan ubah haluan. Ada pesan nggak buat teman-teman yang hari ini nonton yang mungkin dari Eko bisa kasih saran ataupun kasih pembelajaran dari pengalaman yang Eko dapatkan? Oke, buat teman-teman di luaran sana ya. Kalau memang kita udah tahu pekerjaan kita ini tidak bisa menjadi jembatan kita mencapai impian kita, atau bisnis kita ini udah fuck up banget kayak saya yang geprek yang cuma bisa untuk bertahan hidup, quit dan cari tahulah hal baru di luaran sana yang bisa mengantar kita. Kenapa? Karena buat saya prinsip saya kok ya, jangan pernah takut untuk gagal, tapi belajarlah dari kegagalan kita. Oke. Dan di luaran sana saya banyak ketemu banyak orang kecewa sama dirinya bukan karena mereka gagal kok, tapi karena mereka belum sempat untuk mencoba. Wow. Dan satu hal kok, ketika kita mencoba hal baru ya, kayak saya pertama bikin ayam geprek saya jelek banget, gak enak. Ketika pertama kali kita interview kerja pasti jelek banget. Ketika pertama kita bangun bisnis kita pasti jelek banget. Karya pertama kita pasti jelek banget. Yang pertama itu pasti akan selalu jelek. Tapi tanpa hal pertama itu kita gak akan ketemu nomor 100 yang menjadi tujuan kita kok. Wow. So jauhkanlah ego kita, buka hati, belajarlah dan mulai aja dulu kok untuk mencapai tujuan kita, impian kita. Wow, thank you banget Eko. Terima kasih inspirasi. Ada mimpi Eko untuk kedepannya? Mimpi ada saya, impian yang mau dicapai? Impian saya simple yang tadi saya bilang kok. Saya ada banyak waktu buat anak istri saya bisa membahagiakan mereka, saya bisa mempensiunkan mami papi, saya udah nggak punya apa-apa ya. Dan kalau impian pribadi ya saya pengen punya pesawat kok. Wow, oke ya. Jadi banyak impian yang mau dicapai yang bisa diwujudkan dengan bisnis di sini. Yes, dan Ya. di bisnis ini semua bisa saya capai, saya bisa hitung berapa tahun lagi saya Dan akan tentunya mencapai tidak sini. perlu setor-setor modal bayar sewa. Betul, nggak perlu Oke. habis MM-an buat bayar sewa. Oke ya. Terima kasih Eko, thank you, sukses untuk kedepannya ya. Thank you kok. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung acara kita. Dari Eko kita belajar tentang satu bisnis yang kelihatannya oke dari luar, dan sekarang ini bisnis F&B memang kita tahu menjadi mungkin pionir raja bisnis di luaran sana ya. Bisnis yang dengan entry level yang sangat-sangat gampang dan banyak orang jump in ya. So bagi Anda yang masih struggling ataupun mungkin Anda ngerasa bahwa Anda cerita Eko familiar dengan cerita Anda, pesan dari Eko tadi clear sekali. Jangan, kalau kita ngerasa bahwa kita sekarang tanda kutip fuck up ya, meminjam istilah Eko ya, jangan takut untuk mencoba keluar ya. Kegagalan bukanlah kegagalan jika kita masih mencoba. Kegagalan bukanlah kegagalan jika kita berani mengakui bahwa memang kita gagal. Kegagalan bukanlah kegagalan jika kita meneruskan episode baru di tempat yang lain ya. So thank you buat pemirsa hari ini, teman-teman yang nonton hari ini. Semoga inspirasi ini berguna untuk Anda semua, mengubah hal-hal yang unfair dalam hidup Anda, mengubah hal-hal yang gagal dalam hidup Anda menjadi suatu advantage. Tidak ada hal yang sia-sia yang terjadi dalam hidup kita. Semua kejadian yang datang pada kehidupan kita akan memberi advantage, memberi pelajaran untuk ke depan kita ya. Fokuslah kepada masa depan. Masa depan tidak pernah sama dengan masa lalu. Apapun masa lalu kita, itu menjadi masa lalu, dan masa depan cemerlang ada di tangan kita. Herianto Tandra, Unfair Advantage. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Unfair Advantage.